Hai guys, kali ini aku mau bacain cerita mistis lagi nih, tapi cerita mistisnya tetap ya ceritanya dari kiriman teman-teman se-Indonesia ya. Jadi aku mau langsung bacain biar nggak lama-lama. Cerita ini bermula dari seorang teman nih yang berada di daerah Indonesia dan aku tidak bisa sebutin namanya karena memang udah privacy ya. Nah ceritanya adalah seperti ini. Saya sudah ngekos dari SMA karena saya anaknya memang suka bersekolah jauh. Jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh. Kalau naik sepeda motor bisa 1 jam, tapi ngebut banget di jalan. Sementara naik bus 1,5 jam baru sampai. Wah, lumayan jauh nih ya. Itulah mengapa saya memutuskan untuk ngekos walau bisa pulang pergi. Kos yang saya tempati adalah sebuah rumah dengan 3 kamar. Ruang tamu dan ruang dapur kecil yang hanya bisa buat masak nasi. Dan untuk kamar mandi kami berbagi dengan pemilik kos sendiri. Semua kamar sudah penuh dan saya dapat kamar terakhir yang berada di belakang. Jadi kamarnya itu di belakang ya guys ya. Bersama seorang teman saya yang bernama Nur, kami memutuskan untuk ngekos 1 kamar ya, mbaknya ini. Awal tinggal semua baik-baik saja, sampai saya sadar setiap saya sholat selalu ada orang yang berdiri di belakang saya. Saya memang tidak punya bakat melihat hal-hal gaib, tapi saya memiliki perasaan yang cukup kuat jika ada hal-hal gaib di sekitar saya, karena dia berasal di belakangnya itu ya. Singkat cerita, saya tidak pernah mengatakan hal ini kepada Nur. Pernah Nur bertanya kepada saya mengapa dia jarang melihat saya sholat. Saya jawab saya sholat di sekolah. Ya, saya sampai tidak berani sholat di kos dan memilih lebih lama di sekolah untuk bisa sholat karena ada pengalaman itu ya. Lalu setengah bulan kami di sana saat sibuk belajar untuk persiapan UTS, di dinding kamar kami seperti diketuk-ketuk. Nur masih belum sadar, tapi saya tahu itu bukan manusia maupun hewan. Nah, mana ada yang mau mengetuk dinding belakang rumah yang langsung berhadapan dengan gudang malam-malam. Itu yang saya pikirkan. Lama-lama ketukannya makin keras. Berhenti lalu mengetuk lagi seperti itu. Terus sampai kami memilih untuk tidur. Jadi dia menghiraukan nih ya. Kejadian ketuk-mengetuk itu tidak pernah berakhir sampai kami menginjak semester 2. Oh, cukup lama nih. Jadi dia biarin aja ya. Kami punya jadwal pulang kampung setiap akhir pekan, yaitu pada setiap hari Sabtu. Tapi, karena saya ada keperluan pada hari Rabu, saya memutuskan untuk pulang kampung ke rumah dan Nur di kamar kos sendirian. Keesokan harinya, saya kembali ke kos. Belum juga masuk ke kamar, saya sudah dicegat oleh anak-anak kamar pertama yang memang kamarnya ada di paling depan. Jadi dia cegat nih sama anak kos yang lain ya. Mereka bercerita bahwa saat saya pulang tiba-tiba Nur menangis dan memilih tidur di kamar mereka. Saat Nur menghampiri teman-teman saya ini, Nur masih memakai mukena dan membawa Al-Quran. Lalu sampai terseduh-seduh Nur mengatakan ada yang tertawa. Aku membaca Al-Quran dan ada suara wanita yang ketawa. Mulai dari sanalah saya tidak bisa menyimpan apa yang sudah saya rasakan sejak lama. Akhirnya saya dan Nur mengungsi ke kamar depan setiap malam untuk tidur. Beruntung sekali anak-anak yang di kamar depan sangat baik dan menerima kami walaupun kamar mereka tidak begitu sempit ya. Alias kamar kedua memutuskan untuk pergi karena mereka ingin pindah kos. Jadi anak kedua, kamar keduanya kosong nih ya. Setelah itu, bencana pun seakan-akan berada di hadapan kami. Banyak celana dalam kami yang hilang. Baju saya 4 pasang juga hilang. Lemari yang acak-acakan saat kami pulang sekolah. Barang-barang perintilan pun juga raib. Lampu kamar mandi yang tiba-tiba mati serius saat teman saya sedang mandi, lampu-lampunya tiba-tiba mati. Tidak ada yang mematikan lampu saat itu.
Lampu kos pun menyala dengan terang, tidak konslet dan tidak rusak, karena setelah mematikan dan menghidupkan kembali, saklar listrik terasa lampu hidup kembali. Rasanya kami semua hampir gila di sana. Banyak hal-hal aneh, suara orang ketawa, tiba-tiba lah ada langkah di depan pintu kamar, ketok-ketok pintu kamar, orang yang berdiri di pojok kamar saya, dan suara orang menangis. Kami semua ketakutan memilih untuk mengerjakan semua hal itu bersama-sama. Oh, cukup angker ya. Sore itu kami semua sedang mencuci pakaian. Karena tempat mencucinya memang ada di depan gudang, kami buru-buru agar cucian cepat selesai. Namun, entah sial atau bagaimana, tiba-tiba sudah azan maghrib dan teman saya masih mencuci. Kami bercerita dan bercanda untuk menghilangkan bosan, sampai tiba-tiba ada ketukan dari pintu gudang. Kami menoleh bersamaan, mengamati, dan dengan benar mata nanar dan tubuh bergetar. Kami semua sadar ketukan itu dari dalam gudang. Gudang yang gelap dan tergembok dari luar. Lalu ketukan itu semakin keras dan puncaknya pintu gudang seperti dipaksa buka. Jadi pintu gudangnya dipaksa terbuka, dipaksa buka nih ya. Kami semua melihat bagaimana pintu itu terguncang. Kami semua melihat bagaimana gembok yang terpasang bergerak seakan mau copot. Tanpa pikir panjang, kami semua lari ke halaman. Kami terduduk lemas dan menangis. Badan kami dingin dan menggigil. Kami saling berpandangan seolah-olah ingin bicara tapi tidak ada kalimat yang keluar dari bibir kami. Karena terasa bungkam dan pucat. Tempat yang kami tinggali dengan harapan mempermudah pendidikan malah menjadi tempat menakutkan dan mimpi buruk. Dan akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari kos tersebut karena mengalami beberapa gangguan dalam kamar kos itu. Jadi sepertinya di dalam kamar kosnya itu atau dalam gudangnya memang ada sesuatu hal yang pernah terjadi dulunya ya guys ya. Itu dia cerita dari teman-teman yang pernah mengirimkan cerita mistisnya kepada aku. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Nanti aku akan bacain lagi cerita-cerita pengalaman mistis teman-teman se-Indonesia ke channelku ini. Makasih udah nonton.